Pernahkah kamu merasa sudah berbuat baik, tapi tetap diremehkan? Sudah tulus membantu, tapi malah dianggap tidak berarti? Atau mungkin kamu hanya ingin dihargai sedikit saja, namun yang kamu dapat hanyalah sikap dingin, sinis, bahkan pura-pura tidak mengenal. Jika kamu pernah mengalaminya, maka kamu perlu mendengar ini sampai akhir. Karena video ini bukan untuk orang yang ingin disukai, tapi untuk orang yang ingin berkelas. Kenyataannya pahit. Di dunia nyata, orang tidak selalu menilai dari ketulusanmu. Banyak yang menilai dari apa yang bisa kamu berikan untuk kepentingan mereka. Selama kamu bermanfaat, kamu dianggap berharga. Tapi saat kamu berhenti memberi, lihat saja, mereka akan pergi seolah kamu tak pernah ada. Dan disinilah banyak orang terjebak. Mereka marah, mereka kecewa, mereka berusaha membuktikan bahwa mereka pantas dihargai. Tapi hasilnya justru makin kehilangan ketenangan. Padahal orang yang benar-benar kuat tidak perlu pembuktian. Mereka tahu penghargaan yang paling berharga bukan datang dari luar, tapi dari cara mereka memperlakukan diri sendiri. Sekarang coba pikirkan ini. Berapa kali kamu menurunkan harga dirimu hanya untuk tetap diterima? Berapa kali kamu berpura-pura tidak sakit hati hanya agar hubungan tetap baik-baik saja? Dan berapa kali kamu bertahan di antara orang-orang yang bahkan tidak peduli saat kamu mulai hancur? Inilah waktunya berhenti. Berhenti menjadi terlalu baik kepada orang yang tidak tahu cara menghargai. Berhenti memohon dimengerti, padahal mereka tak pernah berniat memahami. Berhenti menjelaskan, padahal mereka sudah menutup telinga sejak awal. Kamu tidak lahir untuk membuktikan dirimu pada mereka. Kamu lahir untuk menjadi dirimu sendiri, dengan harga diri, wibawa, dan ketenangan yang tidak bisa dibeli siapapun. Dan tahukah kamu, sikap paling elegan terhadap orang yang tidak menghargaimu bukanlah balas dendam, bukan juga mengemis perhatian, tapi mengubah arah energi dari marah menjadi tenang, dari kecewa menjadi berwibawa, dari aku ingin dimengerti menjadi aku cukup mengerti diriku sendiri. Mungkin kamu pernah mendengar kalimat ini. Jika mereka tidak menghargaimu, jangan buktikan apapun. Buktikan bahwa kamu bisa tetap tenang tanpa mereka. Karena kadang, cara terbaik untuk menunjukkan nilaimu adalah tidak menurunkan dirimu ke level mereka. Sekarang izinkan bicara jujur. Orang yang tidak menghargaimu seringkali tidak akan berubah. Bukan karena kamu kurang baik, tapi karena mereka tidak mampu melihat nilai yang tidak bisa mereka miliki. Kamu bisa memberi seluruh hatimu, tapi kalau seseorang terbiasa meremehkan, mereka akan tetap mencari celah untuk menjatuhkan. Itulah sebabnya kamu harus belajar satu hal penting. Elegansi tidak selalu berarti lembut. Kadang, elegan berarti tahu kapan harus diam, kapan harus pergi, dan kapan harus berhenti berharap pada orang yang tidak pantas. Orang elegan tidak membalas hinaan dengan kata-kata. Mereka hanya tersenyum dan melanjutkan hidupnya. Karena mereka tahu waktu akan membuktikan segalanya tanpa perlu debat. Mereka tidak sibuk menjelaskan bahwa mereka disakiti. Karena mereka tahu orang bijak akan mengerti tanpa harus dijelaskan. Dan orang bodoh tidak akan paham meski engkau teriak sekuat tenaga. Jadi mulai sekarang, ubah cara berpikirmu. Jika seseorang tidak menghargaimu, bukan berarti kamu gagal. Itu hanya tanda bahwa kamu sedang berada di tempat yang salah. Kamu bukan kehilangan orang lain. Kamu baru saja menemukan siapa yang tidak pantas untuk tetap di hidupmu. Kamu tidak bisa memaksa semua orang untuk menghargai kehadiranmu. Tapi kamu selalu bisa memilih untuk tidak kehilangan harga dirimu. Ingat, diam bukan tanda lemah. Memaafkan bukan tanda kalah. Dan pergi tanpa menoleh bukan tanda sombong. Itu tanda kamu sudah cukup bijak untuk memilih ketenangan di atas drama. Di akhir video ini, aku ingin kamu benar-benar sadar. Tidak semua yang kamu kehilangan itu kerugian. Kadang, kehilangan orang yang tidak menghargaimu adalah bentuk perlindungan dari semesta, agar kamu punya ruang lebih luas untuk orang yang benar-benar tahu caranya menghargai. Dan jika kamu bertanya, lalu
Bagaimana cara bersikap elegan terhadap orang-orang seperti itu? Tenang, karena setelah ini kita akan membahas 7 sikap elegan yang membuatmu tetap berkelas, bahkan di hadapan orang yang tidak tahu cara menghargai. Sikap-sikap ini bukan tentang membalas, tapi tentang menjaga martabatmu tetap tinggi tanpa kehilangan sisi manusiawi. Karena pada akhirnya, yang paling dihormati bukanlah mereka yang keras, tapi mereka yang tenang, berwibawa, dan tak mudah digoyahkan oleh sikap kecil orang lain. Jadi tahan sebentar, simak sampai akhir, dan biarkan kamu menemukan versi dirimu yang lebih tenang, lebih berkelas, dan lebih sulit dijatuhkan. Sikap pertama, tetap tenang, jangan bereaksi cepat. Kedengarannya sederhana, tapi inilah yang paling sulit dilakukan. Karena saat kamu diremehkan, naluri manusia akan mendorong untuk membalas. Ingin bicara, ingin menjelaskan, ingin menunjukkan bahwa kamu tidak seperti yang mereka pikir. Namun disinilah perang sebenarnya dimulai. Bukan perang dengan orang lain, tapi perang dengan dirimu sendiri. Orang yang elegan tahu bahwa tidak semua serangan pantas direspons. Kadang yang mereka inginkan hanyalah reaksimu. Mereka ingin melihat kamu marah, tersinggung, kehilangan kendali. Karena saat itu terjadi, kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Dan di titik itu, mereka menang. Tapi ketika kamu tetap tenang, tersenyum ringan, diam, tidak terpancing, mereka justru mulai kehilangan arah. Karena mereka tidak bisa memainkanmu lagi. Ingat kalimat ini baik-baik. Reaksi tergesa hanyalah hadiah bagi orang yang ingin menjatuhkanmu. Semakin kamu bereaksi cepat terhadap hal kecil, semakin mudah orang lain memegang kendali atas emosimu. Orang yang benar-benar kuat tidak sibuk membalas setiap gangguan. Mereka memilih diam, bukan karena tak bisa melawan, tapi karena mereka tidak mau turun kelas. Coba kamu lihat, air yang tenang itu dalam. Begitu juga manusia. Semakin seseorang memahami dirinya, semakin ia mampu menahan diri di tengah provokasi. Ketenangan bukan tanda lemah, itu tanda kemenangan batin. Orang yang tidak menghargaimu bisa saja datang dengan banyak wajah. Ada yang merendahkanmu dengan kata halus, ada yang mengabaikan usahamu, ada pula yang menertawakan kegigihanmu. Tapi kamu tahu apa yang paling membuat mereka bingung? Saat kamu tidak bereaksi sama sekali, kamu tetap bekerja dengan tenang. Kamu tetap melangkah seperti biasa. Kamu tidak menulis status sindiran, tidak melempar kata-kata pedas. Kamu hanya diam dan terus tumbuh. Itulah bentuk paling elegan dari kekuatan mental. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu pada orang yang sudah memilih untuk tidak melihat, karena mereka tidak kekurangan informasi. Mereka hanya kekurangan hati. Dan percayalah, kamu tidak punya kewajiban untuk menurunkan dirimu ke level mereka hanya demi dipahami. Tenang bukan berarti kamu tidak merasa sakit. Tenang artinya kamu tidak memberi rasa sakit itu kekuasaan. Kamu mengakuinya, kamu merasakannya, tapi kamu tetap berdiri dengan kepala tegak. Orang yang menghargai dirinya sendiri tahu, diam adalah bentuk komunikasi tertinggi dari orang yang sudah selesai berdebat dengan kebodohan. Tidak perlu pembuktian, tidak perlu klarifikasi, tidak perlu pembelaan. Karena waktu akan berbicara lebih jujur daripada lidah manusia. Kamu tahu apa yang paling ironis? Orang yang dulu menyepelekanmu, suatu hari akan diam melihatmu berhasil. Tapi mereka tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak butuh pengakuan mereka untuk tetap bersinar. Yang perlu kamu jaga hanya satu hal, ketenanganmu. Karena dari sanalah semua kekuatan lahir. Ketenangan membuatmu berpikir jernih, membuat keputusan lebih tepat, dan melangkah tanpa beban. Ketenangan adalah tanda bahwa kamu mulai menguasai hidupmu sendiri. Jadi jika hari ini ada yang meremehkanmu, ada yang tidak menghargai keberadaanmu, ada yang menertawakan usahamu, tersenyumlah sedikit. Bukan untuk menyembunyikan luka, tapi untuk menegaskan bahwa mereka tidak bisa mengendalikanmu. Orang yang benar-benar berkelas tidak sibuk membuktikan diri. Mereka hanya sibuk memperbaiki diri.
Dan saat hasilnya terlihat, dunia akan sadar tanpa perlu dijelaskan siapa kamu sebenarnya. Jadi ingat, ketenangan bukan diam karena takut. Ketenangan adalah keputusan. Keputusan untuk tetap menjaga harga diri di saat orang lain sibuk menjatuhkan dirinya sendiri. Tetap tenang, karena badai pun tak bisa menggoyahkan pohon yang akarnya sudah dalam. Sikap kedua, nilai dirimu sendiri tanpa butuh validasi. Ada satu hal yang sering membuat seseorang kehilangan ketenangan. Mereka terlalu sibuk ingin diakui. Kita hidup di zaman di mana perhatian dianggap bukti keberhasilan. Semakin banyak yang memuji, semakin kita merasa berarti. Tapi begitu tidak ada yang peduli, kita merasa gagal. Padahal yang sebenarnya hilang bukan penghargaan dari orang lain, tapi penghargaan dari diri sendiri. Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan daripada diremehkan? Ketika kamu mulai percaya bahwa kamu memang serendah itu, padahal tidak ada yang berubah dalam dirimu. Yang berubah hanyalah cara kamu melihat dirimu melalui mata orang lain. Disinilah kesalahan terbesar banyak orang terjadi. Mereka menyerahkan penilaian tentang dirinya kepada orang yang bahkan tidak mengenalnya dengan baik. Mereka membiarkan omongan orang lain membentuk cara pandang terhadap diri sendiri. Dan akhirnya mereka jadi budak validasi. Merasa senang kalau dipuji, hancur kalau dikritik. Padahal, orang yang elegan tidak menggantungkan ketenangan hatinya pada tepuk tangan siapapun. Kamu tidak butuh pengakuan untuk membuktikan nilai dirimu. Kamu hanya butuh satu hal, meyakini siapa dirimu, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Karena harga dirimu tidak ditentukan oleh suara-suara di luar sana, tapi oleh keputusanmu sendiri. Apakah kamu tetap berdiri tegak saat dunia tidak melihatmu? Pujian bisa menipu, kritik bisa membingungkan, tapi suara dari dalam dirimu itu yang paling jujur. Masalahnya banyak orang lebih sering mendengar suara luar dibanding suara batin sendiri. Coba renungkan sebentar, berapa banyak waktu yang sudah kamu buang hanya untuk membuktikan sesuatu pada orang lain? Berapa banyak keputusan yang kamu buat, bukan karena kamu ingin, tapi karena kamu ingin terlihat baik di mata mereka. Dan ketika kamu berhasil pun, rasanya tetap kosong. Karena semua itu tidak lahir dari keyakinan, tapi dari kebutuhan untuk diterima. Kamu tidak akan pernah merasa cukup jika selalu menunggu orang lain berkata, "Kamu hebat." Karena orang-orang itu bisa berubah. Hari ini mereka memujimu, besok bisa saja mereka menjatuhkanmu. Dan kalau kamu bergantung pada mereka, maka hidupmu akan naik turun mengikuti opini dunia. Tapi ketika kamu tahu nilaimu sendiri, ketika kamu berdiri dengan keyakinan bahwa kamu cukup berharga, meski tidak ada yang melihat, maka tak ada kata, tak ada sikap, tak ada penolakan yang bisa menjatuhkanmu. Nilai dirimu bukan ditentukan oleh berapa banyak yang menghargaimu, tapi oleh seberapa jauh kamu tetap menghargai dirimu sendiri di saat tidak ada yang melakukannya. Karena begini, ketika kamu tidak menghargai dirimu, orang lain akan merasa bebas memperlakukanmu sesuka hati. Tapi saat kamu punya batas, punya harga diri, orang lain akan berpikir dua kali sebelum menyepelekanmu. Elegan bukan berarti kamu sombong. Elegan berarti kamu tahu kapan harus diam dan kapan harus menjauh dari orang yang tak bisa melihat nilaimu. Tidak semua orang punya kemampuan untuk menghargai. Beberapa orang hanya bisa melihat dari apa yang mereka butuhkan darimu. Jadi jangan kaget kalau setelah kamu berhenti memberi, mereka berhenti peduli. Biarkan saja. Kamu tidak perlu kehilangan harga dirimu hanya demi mempertahankan hubungan yang tidak tulus. Ingat kalimat ini, burung merpati tak pernah menjelaskan dirinya pada burung gagak. Karena meski mereka sama-sama bisa terbang, pandangan mereka tak pernah sejajar. Begitu juga kamu tidak perlu menjelaskan siapa kamu pada orang yang pikirannya sempit. Kamu hanya perlu melanjutkan hidupmu dengan tenang, karena mereka tidak bisa memahami levelmu, nilai dirimu sendiri. Jangan biarkan siapapun mengajarkanmu cara merasa cukup. Kamu tidak diciptakan untuk diterima semua orang. Kamu diciptakan untuk menjalani jalanmu dengan kepala tegak. Bahkan saat semua mata menatap sinis. Dan percayalah,
Saat kamu berhenti mencari validasi, kamu akan menemukan sesuatu yang lebih berharga. Ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh tepuk tangan siapapun. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan butuh pembuktian. Mereka akan melihatmu, mengenalmu, dan tetap menghargaimu tanpa syarat. Sikap ketiga, jawab dengan tindakan, bukan kata-kata. Kadang, cara paling berkelas untuk menjawab seseorang yang tidak menghargaimu adalah tidak berkata apa-apa. Biarkan tindakannya sendiri membuktikan siapa dia, dan biarkan hasil kerjamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada orang yang sudah menutup telinga. Kamu tidak perlu meyakinkan mereka yang memang sudah berniat meremehkanmu. Karena di dunia ini, kata-kata seringkali tak punya arti di telinga yang penuh prasangka. Orang yang elegan tidak sibuk berdebat. Mereka tahu waktu jauh lebih berkuasa dalam membuktikan segalanya. Dan kemenangan yang paling tenang adalah saat kamu membuktikan tanpa pernah mengumumkannya. Kalimat sederhana yang perlu kamu ingat. Jangan habiskan energi untuk menjelaskan. Habiskan energi untuk menjadi bukti. Karena begini, ketika kamu membalas dengan omongan, kamu hanya menambah kebisingan. Tapi saat kamu membalas dengan tindakan nyata, kamu menciptakan keheningan yang membuat orang terdiam dan malu pada ucapannya sendiri. Kamu tidak perlu bicara banyak. Kamu cukup terus melangkah. Lanjutkan apa yang kamu lakukan. Kerjakan dengan tekun, dengan disiplin, dengan diam. Sampai suatu hari, mereka yang dulu menertawakanmu tidak punya pilihan selain mengakui hasilmu. Tapi saat hari itu tiba, kamu bahkan tidak butuh pengakuan mereka lagi. Karena kamu sudah terlalu damai untuk mencari tepuk tangan dari siapapun. Inilah keindahan dari membalas dengan tindakan. Kamu tumbuh, mereka berhenti. Kamu naik, mereka bingung. Kamu terus berjalan, mereka tertinggal dalam penyesalannya sendiri. Orang yang tidak menghargaimu akan mencoba menarik perhatianmu dengan meremehkan. Mereka ingin membuatmu bereaksi, karena dengan begitu mereka merasa penting. Tapi saat kamu tidak merespons, saat kamu terus fokus membangun sesuatu yang nyata, mereka kehilangan kekuatan atasmu. Diam bukan berarti kamu kalah. Diam berarti kamu sedang membangun sesuatu yang lebih besar daripada sekadar perdebatan. Dan orang yang sedang membangun masa depan tidak punya waktu untuk menjelaskan masa lalunya. Kamu tahu apa yang paling membungkam orang yang meremehkanmu? Konsistensi, bukan balasan, bukan pembuktian sesaat, tapi ketekunanmu untuk terus berjalan tanpa menoleh. Karena kamu tidak perlu berteriak untuk membuktikan bahwa kamu singa. Kamu hanya perlu tetap berjalan di jalurmu dan biarkan raunganmu terdengar dari hasilmu. Kamu mungkin tidak akan langsung dihargai hari ini. Orang mungkin masih menertawakanmu, meragukanmu, bahkan menuduhmu mencari perhatian. Biarkan saja. Mereka sedang berbicara dari posisi yang tidak mampu mencapai apa yang sedang kamu tuju. Ingat, orang yang gagal akan selalu punya waktu untuk mengomentari. Tapi orang yang benar-benar fokus tidak sempat meladeni omongan. Karena mereka sibuk menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada kata-kata. Maka dari itu, jangan habiskan energi untuk membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Habiskan energimu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena saat hasilnya tampak, dunia akan bicara. Tanpa kamu harus membuka mulut. Berhentilah menjelaskan dirimu kepada mereka yang tidak akan percaya. Berhentilah meyakinkan orang yang sudah menilai tanpa melihat. Dan berhentilah berusaha diterima oleh mereka yang bahkan tidak memahami nilai kehadiranmu. Biarkan waktu yang menjelaskan. Biarkan tindakanmu berbicara. Dan biarkan diam yang memimpin. Karena pada akhirnya, mereka yang dulu menganggapmu remeh akan sadar bahwa orang yang paling berbahaya bukanlah yang banyak bicara, tapi yang bekerja diam-diam dan tiba-tiba melesat jauh tanpa tanda. Jadi jika hari ini kamu diremehkan, jangan buru-buru marah, tersenyumlah. Karena tanpa sadar, kamu sedang diberi bahan bakar untuk terus maju.
Setiap ejekan adalah bensin yang bisa menggerakkanmu kalau kamu tahu cara membakarnya dengan benar. Dan ketika hasilmu mulai terlihat, kamu akan paham satu hal. Orang yang dulu meremehkanmu tidak perlu disalahkan. Mereka hanyalah saksi betapa jauh kamu melangkah, tanpa perlu mengucap sepatah kata pun. Sikap keempat, jangan rendahkan dirimu untuk menjelaskan. Salah satu kesalahan paling sering dilakukan orang yang baik hati adalah mereka terlalu sibuk menjelaskan dirinya kepada orang yang sudah memutuskan untuk salah paham. Kamu mungkin berpikir, kalau aku jelaskan baik-baik, mereka akan mengerti. Tapi kenyataannya tidak begitu. Orang yang memang ingin salah paham akan tetap menafsirkan segala sesuatu sesuai pikirannya. Tidak peduli seberapa jujur kamu bicara, kamu tidak perlu merendahkan dirimu hanya untuk dimengerti, karena penjelasan yang berlebihan seringkali justru menurunkan wibawamu. Orang yang benar-benar menghargaimu tidak butuh penjelasan panjang. Mereka akan memahami niatmu bahkan dari diamnya sikapmu. Ingat ini, penjelasan tidak selalu membuatmu terlihat bijak. Kadang justru membuatmu terlihat sedang mencari pembenaran. Elegansi muncul saat kamu tahu kapan harus berhenti menjelaskan dan mulai menerima bahwa tidak semua orang layak mengerti versimu. Terkadang keheningan lebih berkelas daripada ribuan kata, karena diam bukan berarti kalah. Diam bisa jadi tanda kamu sudah selesai dengan pembuktian yang tidak perlu. Kamu tidak perlu menunduk hanya untuk diterima. Kamu tidak perlu memaksa seseorang memahami jalan yang tidak pernah mereka lalui. Biarkan mereka berpikir sesukanya. Biarkan persepsi mereka berjalan tanpa arah. Kamu tetap fokus pada langkahmu sendiri, karena orang yang sibuk menjelaskan akan kehilangan energi, sementara orang yang tenang akan terus melangkah dengan penuh kendali. Jika mereka ingin percaya, mereka akan percaya tanpa kamu jelaskan. Jika mereka ingin meremehkan, semua penjelasanmu hanya akan terdengar seperti alasan. Jadi jangan buang waktumu untuk membuktikan kesucian niatmu kepada telinga yang tuli. Tersenyum dan melangkah jauh lebih bermartabat daripada berdebat tanpa ujung. Kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Dan kamu tidak perlu menjelaskan setiap langkahmu, karena semakin kamu tumbuh, semakin sedikit orang yang bisa memahami caramu berpikir, dan itu bukan masalah. Itu tanda kamu sedang naik level. Elegan bukan berarti kamu tidak peduli. Elegan berarti kamu cukup cerdas untuk tahu mana yang perlu dijelaskan, dan mana yang cukup kamu biarkan waktu yang berbicara. Jadi mulai hari ini, jika ada yang salah paham, biarkan saja, karena orang yang benar-benar melihatmu tidak butuh penjelasan panjang, dan orang yang hanya ingin menjatuhkanmu tidak akan percaya meski kamu jelaskan dengan air mata. Tersenyumlah, tetap tenang, dan jaga wibawamu. Kadang tidak menjelaskan apapun adalah cara paling elegan untuk menjelaskan segalanya. Sikap kelima, maafkan tanpa harus dekat lagi. Kadang orang bilang, kalau kamu benar-benar memaafkan, maka kamu harus kembali dekat. Tapi itu pemahaman yang salah. Memaafkan tidak selalu berarti membuka pintu untuk kembali. Kadang, memaafkan justru berarti menutup pintu dengan tenang. Kamu bisa memaafkan tanpa perlu kembali ke dalam lingkaran yang sama, tanpa harus menegur setiap hari, tanpa harus berpura-pura tidak pernah disakiti. Karena maaf itu letaknya di hati, bukan di hubungan sosial. Memaafkan bukan berarti membiarkan mereka masuk lagi dan menyakitimu untuk kedua kalinya. Memaafkan artinya kamu sudah selesai dengan dendam, tapi juga selesai dengan mereka. Kamu memilih damai, bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu pantas hidup tanpa beban. Dan di titik ini, elegan bukan soal kata-kata indah atau sikap tenang di depan banyak orang. Elegan adalah saat kamu bisa berkata dalam hati, "Aku tidak benci kamu lagi,
Tapi aku juga tidak ingin kamu kembali. Itulah bentuk kematangan emosional yang jarang dimiliki orang. Kamu tidak menuntut penjelasan, tidak mencari pembenaran. Kamu hanya melanjutkan hidupmu dengan lebih tenang, lebih damai, dan lebih berkelas. Karena kadang, cara paling anggun untuk menunjukkan bahwa kamu sudah sembuh adalah dengan tidak lagi memperjuangkan sesuatu yang sudah jelas bukan untukmu. Apakah kamu sedang dalam fase ini? Memaafkan tapi tidak ingin kembali dekat. Tulis di kolom komentar, aku maafkan tapi aku lanjut hidupku. Sikap keenam, tidak semua harus dibalas. Fokus pada pertumbuhan diri. Satu hal yang membuat seseorang benar-benar elegan adalah ia tahu kapan harus berhenti membalas dan mulai memperbaiki diri. Kamu bisa saja membalas kata-kata mereka. Kamu bisa menegur, menyerang balik, bahkan mempermalukan mereka. Tapi untuk apa? Kemenangan yang sesungguhnya bukan saat mereka kalah, tapi saat kamu tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri tanpa mereka. Setiap energi yang kamu habiskan untuk membalas sebenarnya mengikatmu pada mereka. Kamu masih memikirkan mereka, masih bereaksi karena mereka, masih menjadikan mereka pusat dari emosimu. Padahal orang yang elegan tidak menjadikan siapapun pusat dari hidupnya, kecuali dirinya sendiri dan tujuan yang lebih besar. Jadi alih-alih membalas, gunakan waktu itu untuk naik level. Fokus ke kariermu, ke tubuhmu, ke mentalmu, ke mimpi-mimpimu. Biar dunia melihat bahwa kamu tidak tenggelam karena disakiti. Justru kamu tumbuh dari luka itu. Biar mereka yang dulu meremehkanmu merasa heran. Kok dia malah jadi lebih hebat setelah aku pergi? Itulah pembalasan paling elegan. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan hasil. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan peningkatan. Tidak dengan pembuktian langsung, tapi dengan keheningan yang menunjukkan kemajuanmu. Karena pada akhirnya, waktu akan membalas lebih adil dari apapun yang bisa kamu lakukan. Dan ketika saat itu datang, kamu tidak akan lagi peduli. Karena kamu sudah jauh lebih tinggi dari versi dirimu yang dulu. Dan terlalu damai untuk menoleh ke belakang. Fokuslah bertumbuh, bukan membalas, karena bunga tidak butuh membalas duri. Ia hanya perlu terus mekar sampai dunia menyadari keindahannya. Sikap ketujuh, pergi dengan Henning dan Anggun. Ada momen dalam hidup ketika dia menjadi bahasa paling kuat, bukan karena kamu kalah, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah selesai berdebat dengan hal-hal yang tak selevel dengan kedamaianmu. Pergi dengan hening bukan berarti menyerah, tapi memilih untuk tidak lagi menari di atas luka yang sama. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun, tidak perlu membuktikan siapa yang benar atau salah, karena orang yang berniat tidak menghargaimu tidak akan berubah hanya karena kamu menjelaskan lebih keras. Maka cara paling elegan adalah pergi perlahan, tanpa drama, tanpa pamit panjang. Tinggalkan dengan langkah yang ringan dan hati yang lapang. Biarkan mereka mencari-cari suaramu, sementara kamu sudah jauh melangkah menuju kehidupan yang lebih tenang. Keheninganmu akan berbicara lebih lantang dari kata-kata mereka, dan anggunnya sikapmu akan menjadi cermin yang membuat mereka sadar. Yang mereka abaikan dulu ternyata adalah seseorang yang berharga. Pergi dengan anggun berarti kamu tidak membawa kebencian. Kamu hanya membawa pelajaran. Kamu tidak berharap karma untuk mereka, karena kamu tahu hidup punya cara sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Jadi ketika waktunya tiba untuk pergi, lakukan dengan kepala tegak dan hati yang damai. Karena elegansi bukan tentang bagaimana kamu memulai hubungan, tapi bagaimana kamu mengakhirinya tanpa kehilangan martabat, tanpa kehilangan ketenangan,